Setelah 1 bulan pakai TWS ini, Soundcore 50i NC, akhirnya aku bisa menceritakan ke kalian semua pengalaman nyataku saat memakai TWS ini. Aku tuh pakai TWS ini tuh di tempat kerja, di kafe, dan sempet ya sekali itu di tempat gym atau olahraga. Jujur, sebenarnya aku kurang suka pakai TWS. Yang pertama, aku tuh pelupa itu. Jadi aku kadang suka lupa naruh ini. Barang ini nih bisa hilang ini, kecil begini. Ini aku kadang lupa naruhnya di mana. Kedua, TWS yang bagus itu harganya mahal dan ya kalau yang murah itu ya desainnya kurang dan fiturnya nggak selengkap yang apa namanya di atas 1 jutaan gitu. Ya biasalah ya, namanya juga orang Indonesia itu pengen nyari yang murah dan banyak dapetnya gitu. Akhirnya ada yang nyaranin buat ambil ini Soundcore 50i. Ya banyak banget nih yang nyaranin itu, entah di tempat kerja, terus sama teman-teman juga ada yang nyaranin, dan di sosmed itu banyak sih yang nyaranin kalau nyari yang murah dan bagus itu banyak yang nyaranin ini. Padahal TWS ini itu udah dirilis dari Mei 2024. Ini udah ya 1 tahun lebih ya. Kenapa aku baru beli TWS sekarang gitu dan yang nyarinya yang murah gitu? Yang pertama ya pastinya murah, katanya bagus, yang aku beli. Kemudian ini nih, sebelumnya aku lebih suka pakai ini AirPod dari Apple gitu, yang USB-C. Nih, lihat nggak sih USB-C-nya? Nah, yang USB-C ini aku lebih suka pakai ini karena lebih kelihatan natural, lebih kelihatan old school gitu. Jadi lebih keren sih kelihatannya gitu. Akan tetapi kalau memakai AirPod ini di keramaian, ini kan nggak ada yang pasti ini nggak ada noise cancellingnya ya. Itu suaranya itu lebih dominan orang-orang yang di sekitar gitu. Misalnya kalau di cafe mau kerja itu pakai AirPod dari Apple ini, itu lebih dominan suara yang ada di sekitar ketimbang yang ada di laptop atau di handphone gitu. Ya terserah ya pasangnya di mana. Pokoknya suara yang di AirPod itu kalah dengan suara yang di sekitar. Makanya aku coba cari TWS gitu. Coba survei cari TWS dan akhirnya nemu TWS ini. Itu awalnya teman nyuruh yang 50i biasa tanpa noise cancelling, tapi karena mungkin agak nanggung lagi beberapa puluh ribu, ya aku ambil ini aja kan. Jadi aku dapat ini harganya di 283.000 di online. Aku belinya di Shopee. Kemarin sempat juga toko offline itu dapatnya di harga 369. Itu lagi lumayan, lagi 70 ribuan gitu. Dan ini dia review jujur pemakaian selama 1 bulan ini dari Oktober hingga November ya. Spesifikasi singkat dari TWS ini itu memakai driver 10 mm per earbud, dan kemudian untuk Bluetooth itu Bluetooth 5.3 dan mempunyai sertifikasi IPX5. Jadi aman kena keringat dan cipratan air. Oke, fitur unggulan. Oke, di sini sebenarnya banyak fitur unggulan ya. Itu yang pertama itu ada ANC, kemudian baterai, kemudian bass, kemudian ada fitur-fitur lainnya juga. Dan yang paling sering aku pakai itu yang pasti saat kerja di tempat kerja, kemudian di cafe, kemudian di tempat umum gitu. Noise cancellingnya itu sangat-sangat berguna ya. Itu klaimnya bisa meredam sampai 42 desibel. Kemudian di kantor, ini aku pakai di kantor, ini kerasa banget suara mesin dan kemudian suara bos yang bawel itu bisa kalian hilangkan pakai ini. Jadi semua suara yang ada di sekitaran itu tenggelam gitu. Jadi dominan suara yang ada di laptop gitu. Kalau kalian pakai active noise cancellingnya atau ANC-nya. Nah, beberapa hari yang lalu aku tuh sempat coba-coba itu menggunakan ini TWS saat motoran dan saat nge-gym atau olahraga. Itu yang pertama saat motoran ya. Ini sebenarnya jangan ditiru pakai TWS saat motoran ataupun AirPod saat motoran. Ya nggak usah ditiru ya. Itu hasilnya kalau kita pakai ini pas motoran, kemudian active noise cancellingnya itu diaktifkan, itu yang terjadi suara mesin motorku itu tiba-tiba nggak kedengeran. Itu jadi lumayan ngeri. Suara mesin motor sendiri aja nggak kedengeran, apalagi suara yang lain ya. Itu dengan catatan ini earbudnya ini kepake dengan sangat rapat gitu ya. Apalagi pakai helm, itu suara mesin motor itu nggak kedengeran. Itu
lumayan ngeri itu aku pakainya, terus aku langsung lepas dan nggak pakai. Kemudian saat olahraga, aku iseng dengerin musik gitu, sambil ya squat gitu. Karena terlalu kedap ini TWS itu aku kehilangan keseimbangan saat angkat beban gitu. Jadi kayak nggak cocok kayaknya gitu. Aku nggak cocok pakai ini pas motoran dan pas olahraga gitu. Karena perlu kalian ketahui kalau misalnya telinga itu adalah salah satu alat untuk menyeimbangkan tubuh kita. Salah alat lagi, apa namanya? Komponen lagi, sorry. Ya pokoknya bagian tubuh yang berfungsi juga selain mendengarkan, tapi juga menyeimbangkan tubuh kita. Itu untuk telinga ya, sorry. Selanjutnya yang kedua, itu pasti bukan fitur sih, tapi baterai yang menurutku awet gitu. Ini pas selama pemakaian baru sebulan ini, dari beli sampai sekarang, aku cuma ngecas ini TWS itu baru 2 kali ya, baru 2 kali. Ini belum sempat dicas, mungkin udah seminggu. Jadi kalau klaimnya itu 10 jam pemakaian sekali ngecas. Kemudian totalnya itu 40-45 jam dengan case. Dan saat kalian perlu cepat itu kalian cukup ngecas TWS ini 10 menit aja dan kalian sudah bisa pakai selama 2 jam. Nah itu untuk baterai ya. Kemudian yang ketiga itu bass yang nendang. Ini TWS Soundcore 50 ini katanya memakai teknologi bass up. Jadi cocok buat kalian itu yang doyan mendengarkan musik dengan rasa yang bass dan lebih punchy gitu. Akan tetapi buat teman-teman yang berkutat di video editing dan ya mixing audio, menurutku kurang netral untuk suaranya. Sebenarnya bisa kita atur EQ untuk custom, tapi aku nggak nemu itu suara yang netral itu seperti apa. Kemudian untuk fitur lainnya, itu fitur untuk gaming dan telepon. Jadi untuk fitur gaming itu pasti ada yang dikorbankan. Yang didahulukan itu yang jelas latensinya. Jadi latensinya low latensi. Kemudian yang dikorbanin pasti suaranya. Itu suaranya agak aneh menurutku kalau misalnya mode game itu diaktifkan. Tapi ya sekali lagi itu ngorbanin latensinya. Kalau kita menggunakan untuk nelpon ini masih bisa dipakai sebenarnya. Mikrofonnya itu ada 4 itu dengan AI noise reduction. Jadi untuk telepon itu masih oke lah. Kemudian fitur lainnya itu pasti aplikasi Soundcore-nya. Itu ada aplikasinya, jadi aplikasinya adaptif banget. Itu UI-nya menarik menurutku, masih oke lah untuk UI-nya. Nah, di sini itu kita bisa mengganti mode gitu. Jadi mode ANC-nya itu bisa kita rubah, itu mau ANC-nya itu kayak kita custom sendiri di dalam ruangan atau di luar ruangan. Dan kita bisa pilih mode lagi, selain ANC itu ada mode normal dan kemudian mode transparan. Untuk mode transparan itu menurutku kurang natural ya, karena mungkin sistemnya itu dia ngambil dari suara luar, kemudian dimasukkan ke mic, kemudian dilempar lagi ke earbuds-nya gitu. Jadi outputnya ke earbuds-nya, jadi kayak kurang natural aja, jadi kayak lebih ke banyak noise-nya gitu. Jadi suara angin itu sangat keras banget kalau misalnya kita pakai mode transparan. Jadi aku nggak saranin sih untuk pakai mode transparan di tempat umum, apalagi kalian pas berkendara. Kemudian untuk EQ seperti yang aku jelasin tadi, ini bisa kita custom EQ-nya, itu ada 22 preset EQ. Dan selain preset, kita juga bisa custom sendiri EQ-nya. Jadi kalian bisa custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kalian. Kemudian ada fitur custom touch control. Jadi misalnya kalian pengen ganti itu, misalnya custom single tap yang di kanan untuk apa, kemudian single tap yang di kiri untuk apa, atau double tap yang di kanan untuk apa, kemudian yang di triple tap yang di kanan atau di kiri untuk apa, itu kalian bisa custom bebas. Mau kalian gunakan untuk apa, bebas, itu kalian bisa atur di aplikasi Soundcore-nya. Kemudian ada fitur yang lumayan unik, tapi nggak berguna-berguna amat. Ini selain tutupnya bisa dibuka ya, ini belakangnya bisa dibuka juga. Ini untuk apa? Ini awalnya aku bingung ini buat apa. Ternyata kalau pas aku cari di internet, ini buat stand handphone. Tapi awalnya ini aku kira ini dibuat biar kita nggak mainin tutupnya ini, tapi kita mainin ini. Awalnya aku kira seperti itu, jadi biar nggak cepat rusak gitu. Soalnya aku kadang dulu punya TWS tuh aku sering mainin tutupnya itu buat tangannya yang nggak diam-diam gitu. Aku ngiranya seperti itu awalnya. Ternyata ini buat stand HP, kan tuh dodol banget. Nah, ada sebenarnya, aku nggak tahu ini fitur ada di TWS lain atau enggak. Itu setauku ini ada fitur di AirPod-nya Apple.
Di mana pas kita connect ke satu ekosistem Apple ya, seperti MacBook atau iPhone, pas kita pakai AirPod, misalnya kita dengerin di MacBook, kita bisa langsung dengerin di MacBook. Pas kita pindah pakai iPhone, kita langsung bisa dengerin di iPhone tanpa harus atur setting-setting connect ke TWS-nya AirPod. Ini aku nggak tahu ya, apakah kalau misalnya kita pakai MacBook atau iPhone, tapi ini TWS lain bisa atau nggak. Tapi TWS ini bisa, gitu. Konektivitasnya ganda, gitu. Jadi kayak kita kerja di MacBook, kemudian kita mau coba scroll di handphone buat lihat mungkin beberapa sosmed, itu bisa langsung connect di sini, gitu. Tanpa harus atur setting-setting ulang buat diskonekin di MacBook, kemudian baru dikonekin di iPhone, gitu. Ini bisa langsung gitu. Apakah TWS lain bisa atau aku aja yang nggak tahu? Coba komen di bawah nih, aku pengen tahu juga. Setauku ya, yang bisa kan cuma sesama device Apple. Kita harus pakai AirPod dulu baru bisa konektivitas ganda kayak gitu. Tapi ini bisa nih, pakai TWS ini. Mengatakan kalau seorang pria temannya hanya sedikit lalu bisa hidup dengan kesendirian, takutlah pada pria itu. Kenapa tuh? Karena dia sudah yakin dengan dirinya, tidak perlu orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan pada dirinya. Dan orang seperti itu 1 banding 1000 pria yang seperti itu. Oke. Jadi makanya itu. Lu tuh ada di posisi itu sampai lu Nice. Oke, jadi ke kesimpulan ya. Jadi seperti recap dulu, aku dapat TWS ini di harga 283 ribuan ya. Lebih 250 rupiah atau berapa sih dapatnya di Shopee. Dan pasti aku di Anchor ya, belinya di toko resmi Anchor gitu. Dengan ANC, baterai yang kuat, kemudian koneksi yang stabil, dan bisa konektivitas ganda antar device yang ku punya di MacBook dan di iPhone. Dan kemudian fitur yang di aplikasinya itu lumayan banyak menurutku di harga 300 ribu lah ya. 300 ribu lumayan banyak. Buatku ini adalah salah satu barang yang aku pakai sekarang, sangat worth it aku beli dan aku pakai terus hingga saat ini gitu. Selain buat motoran ini nggak usah dipakai, kemudian buat olahraga kayak kalau aku sih nggak bisa makainya ya. Dan kemudian buat keperluan audio profesional kayaknya jangan pakai ini ya. Ada yang lebih bagus lagi, mungkin pakai Audio Technica atau yang lainnya. Jangan pakai ini aja kalau misalnya untuk keperluan profesional di audio. Tapi untuk keseluruhan, untuk pengguna sehari-hari, TWS ini layak banget untuk kalian miliki. Apalagi TWS budget kan, ya ini sangat layak banget. Mungkin kalian belinya langsung aja 50i NC, nggak usah ya nanggung lagi dikit lah, 100 berapa sih itu aku lupa harganya yang 50 biasa. Oke, menurut kalian Soundcore 50i NC ini adalah TWS yang worth it to buy atau enggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, dan sekian video kali ini. Karena udah lama aku nggak bikin video, jadi ya seperti itulah ya. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa, ini mungkin cara lama, jangan lupa bantu aku dengan klik tombol subscribe, like video ini, dan silakan komen yang di bawah, mau ngomelin apa juga boleh tentang video ini. Saran sangat berarti bagiku untuk ya biar ya. Jadi share juga video ini buat teman-teman kalian yang bingung pengen beli TWS apa. Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman kalian biar nggak bingung lagi. Dan ya sekian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Thank you semuanya.